PPG ini. Tuhan kiranya terus menambahkan berkat yang luar biasa ya, sehingga makin siap dan makin menjadi guru Kristen yang mencintai Tuhan. Amin. Nah, saya bersyukur di sini ada Pak Wahyudi, kita sudah kenal beliau. Beliau sungguh-sungguh terpanggil ya. Kalau saya benar-benar merasakan sebuah pro apa sebuah eh, teladan waktu saya mengunjungi ke Jawa Tengah juga, sebuah pribadi yang sangat rendah hati dengan gelar Amin. doktornya, eh, juga sebagai pendidik ya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ketua pengurus LP3S dan pengurus MPK bidang satu. Di tengah kesibukan yang saya tahu pasti sibuk banget gitu ya. Tetap punya panggilan untuk melatih dan mengajak timnya ya dari UKSW, semua yang anak-anak muda ini untuk semoga makin terpanggil dan menjadi eh, estafet ya Pak Wahyudi ya untuk yang Ya, akan betul datang. Bu. Ini cara Ya, saya mempersiapkan mereka. Pak Dani Kusumas udah tahu ya Pak. Oh iya Terima Ibu. kasih. Eh, Sama-sama Bu ini Mawar. juga masih muda sudah menjadi doktor Dani Kusuma MPD, dosen FKIP UKSW dan tim PPG UKSW. Ya kita tahu UKSW itu eh, ya bahkan penabur juga menghunting dari sana ya Pak. Ya, Untuk betul. saya mantan pengurus mengenabur Pak Oh, iya Bu dan Mawar. juga di SDM, jadi tahu persis Hmm. kualitas yang dari sana. Dan kita bersyukur kalau kita bisa memulai pelatihan sore hari ini. Ya, Mari sebelumnya kita tunduk minta pimpinan tangan Tuhan untuk memimpin pelatihan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kepercayaan yang Tuhan kasih buat kami. Kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hanya memberikan dampak kecil di dalam sebuah kerangka penginjilan Tuhan di tengah dunia ini. Tapi biarlah Tuhan, Engkau taruh di dalam hati kami panggilan untuk mencintai Tuhan, khususnya di bidang pendidikan, khususnya menjadi guru-guru Kristen yang mencintai Tuhan, yang menjadi teladan, dan yang menjadi pekabar Injil bagi generasi yang akan datang. Kami mau serahkan pertemuan hari ini dalam tangan Tuhan, khususnya untuk Pak Wahyudi dan Pak Dani yang akan membawakan materi, juga adik-adik yang sudah siap untuk melakukan tryout dan juga pelatihan lebih detail lagi. Berikan semangat, kecerdasan, dan ketetapan hati untuk benar-benar memberikan yang terbaik. Kami mau serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, teman-teman, kita akan segera memulai gitu ya, karena saya lihat padat sekali, ada uji segala ya, dan uji tertulis dan seterusnya. Saya persilakan untuk pembicara pertama, Pak Wahyudi ya, Pak ya, betul ya? Eh, Pak Dani dulu Bu. Oh, Pak Pak Dani Dani Kusuma dulu dulu. ya, Nanti maaf saya Pak sesi Dani. yang keduanya. Iya. Oh, oke. Pak Dani, saya persilakan untuk memulai pemateri. Tuhan berkati. Baik, baik. Terima kasih Bu Mawar atas waktunya. Selamat sore, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang pada dasarnya lebih ke UKM PPG. Sebelum saya ingin sampaikan, izin saya share untuk materi yang sudah kami persiapkan. Apakah sudah tampak teman-teman atau Bapak Ibu semuanya?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, baik. Baik, di sesi pertama ini kita akan membahas tentang ujian tulis berbasis komputer atau kalau di PBG disebut dengan UTBK. Nah, jadi nanti komponennya apa saja dan juga nanti kita akan bahas secara lebih detail per item soalnya. Walaupun secara global nggak semua bisa kita bahas di hari ini, tapi setidaknya dari teman-teman bisa tahu gambarannya seperti apa, kemudian bisa mempersiapkan lebih siap lagi. Nah, di sini pertama mungkin saya ingin perkenalkan uh, nama saya Dani Kusuma. Di sini saya sebagai dosen juga di KSP di EGSD khususnya. Nah, di sini uh, kita akan pelajari lebih detail. Jadi UKPPG ini nanti teman-teman akan menempuh dua jenis tes yang wajib harus lulus hingga bisa memperoleh sertifikasi. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada uji tertulis, yang kedua ada namanya uji kinerja atau UKIN. Nah, di tiap komponennya nanti kita akan breakdown. Nah, di hari ini saya akan lebih fokus ke uji tertulisnya dan juga nanti akan disambung oleh Pak Wahyudi terkait dengan uji berbasis kondisional, conditional judgment. Nah, di bagian ini eh, saya ingin sampaikan alurnya seperti apa sehingga teman-teman punya gambaran. Jadi kalau tes yang atau buka PBG-nya itu kurang lebih seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari alur yang nanti teman-teman laksanakan, nanti akan bisa berdetail di bagian ini. Langsung ke bagian ini ya. Jadi kalau ini sudah dilakukan karena PPG calon guru itu sudah melaksanakan sampai ke level ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, pelaksanaan ada dua jenis yaitu pelaksanaan uji tertulis dan uji kinerja. Nah, uji tulis dan uji kinerja tadi menjadi syarat kunci untuk kita mendapatkan sertif. Jadi kalau nanti ada ya harapannya jangan sampai ada yang tidak lolos. Nah, kalau ada yang tidak lolos nanti akan retake lagi menunggu jadwal pelaksanaan UKPPG selanjutnya. Nah, ini menjadi syarat kunci baik uji tertulisnya harus lulus ataupun uji kinerjanya. Dan ini menjadi komponen penilaian uh, utama dalam kelulusan di PPG, khususnya calon guru. Nah, jadi kalau kita breakdown lebih dalam lagi di ujian tertulis nanti ada namanya uji tertulis berbasis komputer atau UTBK dan juga penilaian orian reflektif berbasis kasus ya. Nanti ini akan dibahas oleh Pak Wahyudi. Nah, di sini ini lebih membahas tentang pengetahuan dasar baik pedagogi dan juga studi kasus yang teman-teman sudah lakukan di saat PPG. Jadi kalau kita lihat di sini dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan, melakukan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Nah, di sini eh, kalau kita lihat terdiri dari beberapa jenis soal. Yang pertama situational judgment test dan pedagogical content knowledge atau PCK. Dan OTBK ini nanti akan dilaksanakan berbasis daring domisili. Jadi domisili di teman-teman masing-masing. Nah, mungkin secara praktisnya, teknisnya sudah disampaikan di pelatihan sebelumnya. Kemudian sedangkan untuk uji kinerjanya itu nanti ada penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktek pembelajaran. Nah, di sini teman-teman sudah menyiapkan karena sudah melakukan proses PPG, kemudian menyiapkan baik perangkat pembelajaran dan juga video pembelajaran yang nanti diupload di dalam sistemnya. Oke, nah ini komponen dasarnya. Nah, nantinya kita akan perdalam lebih dalam, yaitu tentang ujian tertulis berbasis komputernya. Soal-soalnya seperti apa, kemudian model-model pembahasannya seperti apa, itu yang nanti akan penting untuk kita pelajari bersama. Nah, ini kalau kita breakdown lagi di ujian tulis, ada beberapa komponen juga, teman-teman. Jadi ada ujian tertulis berbasis komputer UTBK ini karena pelaksanaan berbasis daring domisili dengan pengawasan ya. Mungkin yang kemarin sudah juga disampaikan. Kemudian bentuk soalnya itu adalah soal-soal bukan hanya pengetahuan dasar, tapi lebih ke situational judgment yang kita kaitkan dengan teori yang teman-teman sudah pelajari. Dan juga pedagogical content knowledge, sehingga kalau kita ada kondisi tertentu, kemudian uh, kondisi tertentu baik itu
dari sisi siswa, kondisi pembelajaran itu langkah apa secara teoritis yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah tersebut. Nah, di sini terdiri dari 50 soal, baik itu pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Nah, di sini waktu pengerjaannya 120 menit atau 2 jam. Kemudian uraian reflektif. Nah, yang poin kedua, uraian reflektif berbasis studi kasus. Nah, uraian reflektif berbasis studi kasus ini akan diberikan suatu kondisional, di mana di dalam kondisional ini teman-teman memberikan suatu pendapat argumentatif untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi kalau kita lihat merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran, kemudian merupakan soal uraian yang dikerjakan secara langsung di aplikasi UK PPG setelah dilaksanakan UTBK secara daring berdomisili. Kemudian dibuat berdasarkan kasus yang dialami sendiri. Selanjutnya ada durasi pengerjaan studi kasus adalah 30 menit. Jadi studi kasus yang diberikan di sini teman-teman ada satu poin di mana ini akan ditarik relevansinya dengan pengalaman teman-teman selama mengajar di sekolah atau PPG, PPL PPG-nya. Sehingga eh, langkah praktis dan teknis untuk menyelesaikan masalah ini akan kita korelasikan dengan pengalaman yang teman-teman alami secara sendiri. Sehingga mempermudah dalam membuat langkah penyelesaian masalah terhadap kondisi. Oke, nah ini komponen ujian tulis. Yang ujian tulis itu yang dilaksanakan melalui aplikasi UKP PPG. Nah, sekarang kalau kita bedah lagi di UTBK sendiri, itu nanti akan terdiri dari dua jenis soal. Jadi kalau kita lihat UTBK nanti ada soal berbasis objektif dan subjektif. Jadi objektif ini nanti akan ada namanya 15 soal situational judgment test. Jadi ada studi kasus, kondisional, di mana kita harus melakukan tindakan apa. Kemudian ada juga 35 soal berkaitan dengan pedagogical content knowledge (PCK). Jadi PCK di sini ada pengetahuan dasar teman-teman terkait dengan proses pembelajaran dan menghubungkan proses pembelajaran dengan teknologi, dengan kondisi siswa, yang nanti di sini akan ada 35 soal. Seperti itu. Kemudian yang soal subjektif, ini adalah menulis 4 isian studi kasus reflektif. Jadi ini lebih ke kita koneksikan dengan kondisi yang ada di kita, kemudian sudut pandang penyelesaian ini adalah subjektivitas dari setiap mahasiswa. Oke, nah ini adalah komponen dari UTBK. Di bagian ini ada yang tanya, teman-teman? Yang ingin ditanyakan? Oke ya, jadi kalau kita lihat di UTBK-nya, oh soal pilihan gandanya ada 50, yaitu 15 Situational Judgment Test atau STJ, kemudian 35 soal Pedagogical Content Knowledge ataupun PJK. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih dalam terkait 50 soal komponen tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman, bagian ini? Mana ya? Jadi nanti kalau ada komponen yang atau bagian yang kira-kira teman-teman masih belum memahami, nanti kita akan diskusikan atau bahas bersama. Nah, di sini kita akan perdetail juga di dalam ruang lingkup materi UTBK. Ya. Jadi komponen di 2024 dan 2025 ini hampir sama secara prinsipilnya, tinggal kasusnya beda seperti itu teman-teman. Nah, di komponen pedagogik ini ada beberapa item yang ini saya ringkas dari beberapa uraian, yaitu adalah pemahaman terkait konsep, prinsip, dan teori pendidikan. Jadi konsep-konsep dasar yang teman-teman terkait teori pembelajaran, model pembelajaran, sosial emosional, kemudian pembelajaran berbasis inklusif itu nanti akan dibedah secara studi kasus dan juga langkah apa yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada teknik pengelolaan kelas dan strategi pembelajaran yang efektif. Ini kalau kita nanti lihat, ini soal-soalnya ada suatu kondisional, kemudian langkah praktis apa yang dilakukan kita sebagai guru melihat kondisi tertentu. Nah, dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut, kita
sebisa mungkin mengaitkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga eh, konektivitas antara studi kasus dan teorinya terkait. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kurikulum dan perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RWP, atau sekarang kita sebut dengan modul aja. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu terkait dengan penguasaan materi ajar sesuai mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan. Kemudian kemampuan dalam merancang menyajikan materi pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang literatur, konsep, metodologi dalam bidang studi terkait. Kemudian yang keempat adalah penerapan teknologi dalam belajar. Kemudian kemampuan dasarnya, nah ini kemampuan dasar basic yang biasanya muncul, yaitu adalah kemampuan literasi, pemahaman dan analisis teks, kemampuan numerasi, perhitungan matematis dan penerapan logis. Yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, itu adalah komponen lingkup garis besarnya, teman-teman. Tapi nanti kalau secara detailnya, kita ada sebenarnya ada kisi-kisinya, indikator-indikatornya. Saya rasa nanti teman-teman baca mandiri ya, karena kita akan lebih tahu komponen apa yang harus kita pelajari. Kalau kita baca nanti, saya rasa nanti kita tidak cukup waktu. Kemudian ini kalau kita highlight di kalender PPG secara resmi, ini ada beberapa template teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin di setiap universitas teman-teman ikut PPG sudah ada template-nya, ya. Tapi secara nasional ini garis besarnya. Dari kalau kita lihat di sini penyusunan perangkat sudah masuk di kalendernya. Kemudian pendaftaran UKPPG nanti juga difasilitasi oleh masing-masing kampus ini mulai tanggal 10 sampai 13 Juni. Kemudian cetak kartu ujian mulai 18 sampai 19 Juni. Kemudian yang keempat, periode unggah dokumen, perangkat pembelajaran dan video praktik pelajaran. Dan kemudian laporan studi kasus akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai 19 Juni. Dan secara umum ini akan diakhiri sampai dengan tanggal 30 Juni sampai 14 Juni. Nah, tanggal pastinya nanti akan di follow up di masing-masing universitas di mana teman-teman nanti melaksanakan UKM PPG, ya. Jadi nanti ini garis besar kalender secara nasional, ya.